Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu senang melihat postingan seorang teman dengan tanamannya yang sudah siap dipanen. Biasanya kita pun juga lantas ingin ikut-ikutan menanam. Apapun itu yang diperlihatkan oleh teman kita atau oleh orang lain, sesuatu yang siap dipanen atau sesuatu yang kelihatan berhasil, kita spontan ingin ikut melakukan hal yang sama dan juga ingin seperti apa yang diperoleh teman kita tadi. Ada banyak hal yang bisa menjadi perenungan kita, catatan-catatan kita yang terjadi di kehidupan ini. Seperti misalkan tren bunga gelombang cinta, tanaman gelombang cinta. Kita lantas ikut-ikutan menanam, memelihara. Atau juga tren ikan lohan, burung labet. Dan yang baru saja terjadi saat ini, yaitu tren monstera, tanaman janda bolong. Lalu banyak orang menanam, memelihara dengan harapan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Dan biasanya setelah kita ikut memelihara, menanam, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang kita pelihara dan kita tanam jauh dari seperti yang terlihat di postingan teman kita. Mungkin kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang disarankan, tetapi kenapa hasilnya tetap tidak sama? Masih bagusan punya teman kita atau punyanya orang lain? Inilah yang sering kita lupakan, yaitu bahwa segala sesuatu itu melalui sebuah proses. Bisa jadi tanaman yang diposting oleh teman kita itu tadi adalah hasil dari sekian kali mencoba menanam dan menanam. Dan bisa jadi teman kita ini juga ikut kursus secara intensif bagaimana caranya menanam dan menanam, sementara kita tidak melakukannya. Baiklah, kita membaca Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 menyadarkan kita, sorak-sorai yang dikumandangkan oleh umat pada waktu itu adalah sebuah ungkapan pengakuan terhadap proses kehidupan yang telah terjalani, yang akhirnya membawa umat pada keberhasilan. Bukan dari sebuah kebetulan yang terjadi secara tiba-tiba. Inilah yang sering kita lupakan. Kita sering kali ingin langsung pada waktu panen, pada waktunya memetik, dan kita melupakan bahwa untuk sampai pada masa panen atau keberhasilan, kita harus melewati sebuah proses. Di masa pandemi ini, kita sebenarnya diperhadapkan dengan wajah baru kehidupan, yaitu adalah dunia digital. Digitalisasi hampir di semua lini. Dan salah satu ciri dari digitalisasi adalah unsur kecepatan. Serba cepat. Informasi cepat kita terima. Apapun juga cepat kita lakukan dengan digital ini. Rasa ingin tahu kita juga bisa dengan cepat terjawab, terpuaskan dengan digital ini melalui Google, melalui YouTube, atau melalui media-media yang ada di dunia digital ini. Dan inilah yang perlu juga kita sadari. Ancaman dari kecepatan adalah
tidak sabaran, tidak setia dalam sebuah proses, gampang kemerungsu. Kalau orang Jawa kemudian menyebutnya gigi mongso. Sesuatu itu harus melalui sebuah proses, tidak bisa kita tawar. Sebagaimana kerinduan kita pada saat ini, yaitu kapan pandemi berakhir. Pandemi akan berakhir jika kita setia dan sedia dengan mengenakan masker. Dengan proses yang harus kita jalani, yaitu adalah kesetiaan kita untuk terus menjalani hidup dengan menetapkan prokes, protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita jalani dengan setia. Dan jika kita tidak sabaran, apalagi di dunia digitalisasi kita cepat egois dan mudah untuk individualis, ya jangan harap pandemi segera berakhir. Jangan harap kita akan menuai panen, menuai tanaman yang kita tanam itu dan seperti yang kita harapkan. Ada sebuah proses. Mari kita jalani itu dan kita yakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus Allah kami, terima kasih sabda yang telah kami terima, yang menyadarkan kami bahwa ada sebuah proses yang harus setia kami jalani dan juga yang harus sedia untuk kami lalui. Jika kami ingin panen, jika kami ingin agar pandemi ini segera berakhir, maka juga kami harus bersedia dan bersetia menjalankan, ada dalam sebuah proses untuk kami terlibat berpartisipasi dengan menjalankan protokoler kesehatan. Ya Tuhan Allah kami, kiranya kami selalu dimampukan untuk setia dalam setiap proses kehidupan yang kami lalui, sehingga akhirnya kemudian ada banyak berkat-berkat yang dapat kami pancarkan, yang dapat kami rasakan, yang dapat kami bagikan untuk sesama kami. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam kami menjalankan kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa di masa pandemi ini. Kami sadar bahwa kami harus bersetia dan bersedia melakukan pembaruan-pembaruan dalam kebiasaan-kebiasaan cara hidup kami. Kesetiaan kami itu yang akan membawa kami dalam masa panen, membawa kami untuk memperoleh, merasakan, menikmati berkat Tuhan. Berkati setiap gereja, berkati pemimpin negeri kami, dan juga berkati kami seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.